Selamat pagi. Semangat sehat semuanya. Semangat menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Intinya ya semangat. Ya, kembali lagi kita ketemu dalam bincang asuransi. Edukasi asuransi buat asuransi lebih transparan, lebih bermanfaat bagi semua orang, bagi agen, bagi perusahaan, dan bagi nasabah. Semua harus dapat untung. Ya jelas, semua orang mau untung. Ya. Jika Anda suka silakan subscribe, jika tidak suka juga tidak apa-apa. Jika Anda merasa berguna, silakan di-share kepada orang lain supaya banyak orang mendapat manfaat. Berbuat kebaikan, berbuat amal sederhana. Cukup berbagi hal-hal yang simple, hal sederhana yang sanggup kita lakukan saja. Oke, kembali ke laptop. Pagi ini kita akan berbicara tentang asuransi adalah proteksi, perlindungan, bukan investasi. Ada seorang teman berdiskusi dengan saya. Enggak lah, itu investasi. Wong saya dulu masuk salah satu asuransi inisial S di tahun 99. Setahun atau 2 tahun kemudian saya masuk 20 juta per tahun. Kemudian pada saat saya tutup polis, uang yang saya terima balik 40 juta. Ih, kan investasi itu, kan untung itu. Ah iya benar bro, nggak ada salahnya. Pada konteks itu ya asuransi adalah investasi menurut versi bro, nggak ada salah, bro benar ya. Karena pada tahun-tahun itu, tahun-tahun 98 terjadi krisis moneter, harga saham demikian turunnya sehingga di tahun-tahun berikutnya 99 dan tahun 2000 membal balik investasinya, ada yang sampai 100%, ada yang bahkan sampai 200%. Artinya apa? Kalau masuk dana 20 juta, mungkin pada saat tahun berikutnya, tahun 2 tahun berikutnya sudah jadi sekitar 40 atau 60 juta. Namun ingat, jangan salah, kamu kan dapat jaminan asuransi. Uang yang kamu terima kembali itu pastinya setelah dipotong biaya-biaya asuransi sehubungan dengan jaminan asuransi jiwa yang kamu dapat. Itu ya. So salah nggak? Ya nggak ada salah. Asuransi adalah investasi versi kamu di tahun 98 sampai dengan tahun 2000, ya benar. Nggak ada salah bros, bos ya. Kemudian balik lagi ke kita di tahun-tahun berikut ini, tahun-tahun sekarang. Apakah hasil investasi di pasar modal? Ya ini tentunya kita berbicara tentang policy unit link ya. Menguntungkan? Ya menguntungkan. Hasil investasinya ada sampai 7%, ada yang 10%. Merugikan nggak? Ada tahun-tahun juga merugikan, bisa minus 10%, bisa minus 12%. Maka perusahaan asuransi bilang tidak ada jaminan investasi. Investasi bisa naik dan bisa turun. Mau naik dia mau turun, tetap harus dipotong biaya asuransi sehubungan dengan jaminan asuransi yang kita dapat. Itulah konteksnya asuransi adalah proteksi, jaminan. Ada biaya-biaya yang dibebankan sehubungan dengan jaminan asuransi yang didapatkan. Nah, biaya apa? Ya, biaya akuisisi, biaya asuransi, dan biaya administrasi. Udah potong duluan, sudah jelas-jelas potong tegak duluan karena kita dapat jaminan asuransi. Bahwa sisanya yang diinvestasikan ada keuntungan, sisanya yang dimasukkan ke dalam instrumen investasi. Kalau menguntungkan ya syukur, kalau tidak menguntungkan ya rugi juga. Nah, disitulah konteks kita berbicara bahwa asuransi itu harus dilihat dari sisi proteksi, bukan dilihat dari sisi investasi. Nah, itu untuk masa-masa sekarang ini. Karena apa? Hasil investasi dari sisa dana tersebut yang memang nggak cukup untuk memotong biaya asuransi yang terjadi. Nah, jadi konteksnya kurang tepat kalau di masa-masa kini kemudian asuransi itu dilihat sebagai sebuah investasi, kecuali kita beranggapan bahwasanya kan kalau nggak masuk asuransi dana ini juga nggak tahu entah kemana, hilang begitu aja. Ya artinya apa? Di pikiran kita zong, nol, ya kan? Daripada hilang duit itu, kita masuk asuransi, dapat jaminan asuransi. Ya setelah potong sisanya mau sisanya berapa, ya tetap investasi. Karena apa? Awalnya kita sudah setting pikiran kita bahwasanya ya daripada hilang kan berarti nol, nggak ada sama sekali. Bahwa kemudian kita dapat jaminan asuransi, kemudian setelah dipotong biaya ada sisanya, akhirnya pikiran kita berkata bahwasanya ini kan juga adalah investasi. Yang tadinya kita berpikiran bahwasanya ini nggak ada sama sekali, setelah kita simpan sekian tahun masih ada sisa dana sekian. Kecuali Anda melihatnya dari persepsi seperti itu.
Sementara di masyarakat masih ada yang komplain, kok aku masuk asuransi 1 juta, 10 tahun udah 120 juta. Kok ini balik uangnya cuma 59 juta, kemana perginya uangku? Itulah akibat karena memikirkan asuransi sebagai investasi. Nah, nasabah ini nggak mau mengerti, tidak mau paham. Bu, kan ada jaminan asuransi ini, ada asuransi jiwa 500 juta, ada asuransi kondisi kritis 200 juta, ada asuransi ini. Iya, tapi kan saya rugi, saya nggak pernah klaim. Saya kan rugi. So, asuransi itu bukan investasi, asuransi itu adalah proteksi. Dan kita nggak pernah rugi. Nah, nggak tahu entah benar entah salah. Aku ngomong kayak begini pun nanti pasti salah juga di depan nasabahnya kalau mempersepsikannya sebagai investasi. Aku tuh jelas-jelas rugi, udah dipotong biayanya. Kalau saya bilang, Bu, biaya yang telah dipotong sama ibu itu, dipotong oleh perusahaan asuransi lewat rekening ibu itu sebenarnya sudah dibayarkan juga kepada ada sebagian orang lain yang sakit. Ah, bodoh amat, aku kan gak dapat. Nah, coba gimana cara jawabnya? So, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung dari sudut mana Anda melihatnya. Kan begitu? Ya, tapi yang jelas, ketika Anda menginginkan sebuah proteksi, sebuah asuransi, ya nggak mungkin lah perusahaan asuransi nggak potong biaya. Macam mana dia mau bayar klaim kalau dia nggak memotong biaya dari peserta asuransinya? Nggak logik, bangkrut dong dia. Lagian juga nggak mungkin Anda mau masuk ke dalam perusahaan asuransi yang rugi. Perusahaan asuransi yang rugi mana bisa sanggup bayar klaim dia. So, berpikir logis, berpikir analisis. Asuransi adalah investasi, benar nggak? Benar ya, di tahun-tahun 98 sampai tahun 2000. Asuransi adalah proteksi, benar nggak? Ya benar, di zaman-zaman sekarang harus melihatnya seperti itu. Ya, aku semangat kali ya, nggak tahu entah kenapa. Ya, yang jelas ini adalah bagian daripada amalku untuk membuat asuransi telanjang, transparan, apa adanya. Gak boleh lagi ada wilayah abu-abu. Gak boleh lagi ada wilayah abu-abu. Ya, nasabah harus paham. Perusahaan asuransi harus berusaha sekeras mungkin memahamkan nasabah. Agen juga. Nah, Anda pegang bagian yang terpenting ini, karena Anda menjembatani perusahaan dengan perusahaan asuransi. Jangan coba-coba mau melakukan hal yang abu lagi terhadap nasabah. Nasabah sudah pintar. Terus apa hubungannya? Ya nggak ada. Aku cuma mau cerita apa adanya saja, iya kan? Kalau ada yang tersinggung ya silakan. Mungkin ada sesuatu di belakang dia, ada udang di balik bakwan. Bagi orang normal, bagi orang yang mau berbuat kebaikan, bagi orang yang mau apa adanya, ya jelas konten saya ini harus diapresiasi. Nggak tahu lah, semua orang punya pikiran masing-masing. Yang jelas niat saya adalah berbuat baik. Amin.